0097 akan membahas tentang artikel ilmiah saat informasi berlimpah, empati justru langka. Artikel ilmiah ini membahas tentang analisis psikologi sosial di era digital. Berikut saya akan memaparkan pembahasannya. Di era kontemporer ini, kemajuan teknologi informasi telah menciptakan kondisi information overload yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, ketersediaan data yang melimpah mengenai penderitaan dan realitas sosial global seringkali tidak berhubungan lurus dengan peningkatan empati, melainkan memicu fenomena compassion fatigue atau kelelahan empati. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi mekanisme psikologis dan sosiologis di balik paradoks tersebut. Melalui metode literatur sistematis, penelitian ini menemukan bahwa fragmentasi perhatian, algoritma media sosial yang menciptakan ruang gema dan desensitasi visual menjadi faktor utama terkikisnya kapasitas empati individu. Hasil analisis menunjukkan bahwa paparan informasi yang bersifat konstan dan masif justru menciptakan jarak emosional daripada kedekatan sosial. Artikel ini mencimpulkan perlunya literasi digital yang berorientasi pada kemanusiaan untuk memulihkan fungsi empati di ruang cyber. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan pendekatan yang menekankan literasi global berbasis nilai kemanusiaan. Beberapa solusi konseptual dan praktis yang dapat ditawarkan yaitu yang pertama, konsumsi informasi secara sadar dan terbatas, yaitu individu perlu membangun kesadaran dalam mengelola paparan informasi, khususnya konten yang bersifat traumatis, membatasi waktu konsumsi berita dan menghindari doom scrolling dalam membantu menjaga kapasitas empatik agar tidak terkuras secara berlebihan. Yang kedua, yaitu menghubungkan empati dengan tindakan nyata. Empati yang sehat harus diikuti oleh bentuk tindakan sekecil apapun. Donasi, dukungan moral, partisipasi komunitas, atau penyebaran informasi bantuan yang terverifikasi dapat mengubah distress empatik menjadi kepedulian konstruktif. Yang ketiga, mendorong praktik berpikir lambat atau slow thinking. Mengkonsumsi konten mendalam seperti laporan jurnalistik panjang, esai reflektif, atau diskusi bermakna memungkinkan individu memproses penderitaan orang lain secara lebih manusiawi, bukan sekedar reaktif. Yang keempat, yaitu literasi algoritma dan kesadaran media. Penting bagi pengguna untuk memahami bahwa algoritma media sosial cenderung memprioritaskan konten yang memicu emosi ekstrim. Kesadaran ini membantu individu bersikap kritis dan tidak larut dalam arus emosi yang dimanipulasi secara sistematis. Yang kelima, pengembangan ruang digital yang berorientasi empati. Pada level struktural, platform digital perlu didorong untuk menciptakan ruang diskusi yang aman, reflektif, dan kontekstual. Penekanan pada dialog dan narasi manusia dapat mengurangi budaya reaksi instan dan ujaran kebencian. Yang keenam atau yang terakhir yaitu pendidikan empati dan regulasi emosi. Lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam menanamkan kemampuan regulasi emosi dan kesadaran akan compassion fatigue, sehingga generasi muda mampu berinteraksi di ruang digital tanpa kehilangan sensitivitas kemanusiaan.